Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur ya dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke hariban Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Saya Agung Kuncoro dengan NPM 1901011005 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita Islami yang berjudul Pemuda Kampung yang Berhasil Sukses di Kota. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita ke videonya. Pemuda kampung yang soleh berhasil sukses di kota. Pada suatu hari, ada seorang pria kampung yang bersinggah ke daerah perkotaan. Dia berasal dari kampung Tegal Gede. Pria tersebut bernama Muhammad Zikri Rabani. Dia lahir di daerah Tegal Gede yang terkenal dengan kampung yang sangat padat penduduk. Pada suatu hari, Muhammad Zikri Rabani yang dikenal dengan panggilan Zikri berangkat ke sebuah kota besar yang bernama Kota Bandung. Dia pergi dengan keberaniannya, karena dengan tekad dia yang sangat begitu luar biasa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung. Muhammad Zikri Rabani melanjutkan kuliah di Universitas Islam Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan mendapatkan satu beasiswa atas prestasi yang dimilikinya. Zikri berasal dari keluarga yang ekonominya sangat kurang. Dia bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi dengan hasil kerja keras dan hasil prestasi yang sangat luar biasa yang dia miliki. Muhammad mempunyai dua orang saudara. Kedua orang tua Zikri tidak menyetujuinya untuk pergi ke kota Bandung dan melanjutkan kuliah di sana. Karena orang tua Zikri beranggapan bahwa mereka tidak sanggup untuk membiayai kehidupan sehari-hari Zikri di Bandung. Dengan begitu, Zikri membujuk kedua orang tuanya agar memberikan izin untuk dirinya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang ada di Bandung. Zikri berbicara dengan ayahnya. Ayah, izinkan Zikri untuk melanjutkan kuliah Zikri di Bandung. Insya Allah, Zikri akan usaha sekuat mungkin untuk bisa membiayai kuliah dan kehidupan sehari-hari Zikri nanti. Apa kamu yakin, nak, ingin melanjutkan kuliah di kota besar nanti? Apakah kamu akan kuat dengan gaya hidup di kota seperti apa? Insya Allah ayah, dengan tekad Zikri yang begitu kuat dan begitu besar untuk bisa kuliah di kota Bandung, Zikri akan berusaha sekeras mungkin untuk bisa bertahan untuk kuliah sampai saatnya nanti Zikri berhasil mendapatkan gelar S1. Karena itu impian terbesar Zikri untuk bisa mencapai kesuksesan Zikri ayah. Ya sudah, kita pikirkan lagi lain waktu. Sekarang sudah malam, kamu masuk ke kamar dan istirahat. Setelah percakapan yang sangat singkat itu, ayahnya Zikri dan Zikri pun mulai masuk ke kamarnya. Waktu pagi pun sudah tiba. Akhirnya Zikri melanjutkan pembicaraan semalam dengan ayahnya. Seketika Zikri menghampiri ayahnya yang sedang duduk di depan TV. Ayah, apalagi Zikri? Gimana hasil keputusan yang semalam ya?
Ya sudah, ayah izinkan kamu berangkat ke kota Bandung untuk melanjutkan pendidikanmu, nak. Hanya saja, ayah tidak mampu untuk memberikanmu bekal untuk saat ini. Iya, ayah. Zikri cuma butuh doa dari ayah sama mama. Doakan Zikri agar Zikri bisa berhasil dan bisa buat keluarga kita bahagia. Sekarang Zikri pamit untuk berangkat hari ini, ayah. Soalnya Zikri butuh persiapan nanti di Bandung. Iya, nak. Doa ayah dan doa mama selalu menyertaimu. Sekarang berangkatlah. Kejar cita-citamu. Ayah hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Tidak lama kemudian, Zikri pun bergegas membereskan barang-barangnya yang akan ia bawa. Tanpa banyak bicara, Zikri dengan semangatnya meminta izin kepada orang tuanya untuk berangkat ke kota Bandung hari ini. Singkat cerita, Zikri sudah berada di kota Bandung. Karena pada saat itu cuaca sangat mendung dan akhirnya sesampainya Zikri di Bandung, dia berteduh di Masjid Jami At-Taqwa. Kemudian dia melakukan sholat maghrib dengan warga setempat. Seusainya sholat berjamaah, Zikri pun masih terdiam duduk di dalam masjid dengan mata berkaca-kaca. Lalu ada seseorang laki-laki menghampiri Zikri. Laki-laki itu pun bertanya, "Ada apa denganmu, nak? Nampaknya kamu sedang bingung." Bapak, iya saya sedang bingung, Pak. Sebenarnya ada apa denganmu, nak? Sebelumnya, kenalin dulu, nama Bapak Pak Ridwan. Saya ketua DKM di kampung ini. Kamu sendiri siapa namanya, nak? Nama saya Zikri, Pak. Saya mahasiswa baru di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya berasal dari kampung. Saya kuliah hanya punya modal nekat yang kuat untuk bisa kuliah. Dan alhamdulillah, saya bisa kuliah dengan beasiswa di sini. Subhanallah, lantas apa yang kamu bingungkan, nak Zikri? Saya sekarang lagi bimbang untuk mencari tempat tinggal, Pak. Karena saya pergi ke kota hanya dengan modal nekat tanpa membawa uang sedikit pun. Dan sekarang saya mencoba mencari pekerjaan yang bisa saya ikuti menginap dan bermalam. Subhanallah, nak, usahamu sangat luar biasa. Gimana kalau begini saja? Nah, Zikri tinggal di masjid ini sambil urusin anak-anak masjid untuk mengaji, dan di sini Nak Zikri bisa dikasih kamar untuk bermalam. Soalnya pengurus di Masjid Jami At-Taqwa ini beberapa hari lagi akan pulang ke kampungnya karena dia akan menikah dan akan tinggal di kampung calon istrinya. Bagaimana, Nak Zikri? Mau atau tidak mengambil tawaran Bapak barusan? Alhamdulillah, saya mau banget, Pak, untuk tinggal di sini dan mengurus anak-anak masjid di sini. Terima kasih atas tawarannya dan terima kasih atas kepercayaan Bapak terhadap saya, Pak. Mulai hari itu, Zikri mulai tinggal di Masjid At-Taqwa. Sembari kuliah berjalan, dia juga suka mengajar anak-anak mengaji di masjid. 3 tahun berlalu, perkuliahan Zikri pun sebentar lagi selesai. Akhirnya, kerja kerasnya pun berhasil. Singkat cerita, Zikri mulai beres dengan skripsinya dan sebentar lagi dia akan wisuda. Lalu Zikri pamit, meminta izin kepada kedua orang tuanya dan keluarganya supaya bisa menghadiri acara wisuda Zikri di Bandung. Dan setelah itu, Zikri meminta izin kepada Pak Ridwan selaku ketua RT di kampung tersebut untuk menghadiri acara wisuda Zikri. Dan Zikri pun meminta doa dari anak-anak masjid dan masyarakat yang ada di sekitar masjid untuk meminta doa supaya acara wisudanya dilancarkan oleh Allah. Keesokan harinya, Zikri mulai siap-siap untuk datang ke kampus untuk melaksanakan acara wisudanya. Dan warga sekampung serta anak-anak masjid pun antusias untuk menghadiri acara wisuda Zikri. Beberapa jam yang lalu, acara wisuda Zikri pun selesai.
Dan Zikri meminta banyak terima kasih kepada warga setempat atas antusias yang mereka berikan kepada Zikri. 2 tahun berlalu, akhirnya Zikri menjadi orang yang berhasil di kota. Selain berhasil kuliah, Zikri juga berhasil dalam pekerjaannya. Dan Zikri akhirnya pun mendapatkan seorang istri yang soleha. Dia adalah anak seorang bos yang mana Zikri bekerja di perusahaan tersebut. Tidak lama kemudian, Zikri menikah dengan anak bos, dan lalu Zikri mengajak kedua orang tuanya dan adik-adiknya untuk tinggal bersamanya di kota Bandung. Dan pada akhirnya, Zikri dan keluarganya hidup berbahagia di Bandung atas izin Allah dan atas usaha yang tidak sia-sia selama ini Zikri lakukan. Itulah tadi cerita dari saya mengenai seorang pemuda bernama Zikri yang berhasil sukses di kota. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.